Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Dia Insanul Kamila. Selamat datang di video pembelajaran teori ekonomi mikro. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa konsep dasar ekonomi mikro, seperti permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Nah, materi ini tuh penting untuk kita pelajari karena membantu kita memahami bagaimana harga suatu barang terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, sebelum masuk materi, coba kalian pernah tidak melihat harga cabai yang awalnya murah menjadi naik drastis? Atau ketika menjelang hari raya, beberapa kebutuhan pokok itu harganya lebih mahal dibanding hari-hari biasa. Nah, sebenarnya kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa karena penjualnya sengaja menaikkan harga? Atau ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, untuk memahaminya, kita lanjut ke materi yang pertama, permintaan. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu permintaan. Coba kita lihat pengertian permintaan di samping. Nah, jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Nah, ada dua kata penting nih, yaitu ingin dan mampu. Nah, misalnya seseorang ingin membeli handphone dengan harga puluhan juta, tetapi belum memiliki uang untuk membelinya. Nah, apakah itu bisa kita sebut sebagai permintaan? Jawabannya belum ya teman-teman, karena dalam permintaan seseorang tidak hanya harus memiliki keinginan untuk membeli, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk membelinya. Nah, dalam permintaan terdapat hukum permintaan. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang dimintanya akan menurun. Nah, sebaliknya, jika suatu harga barang menurun, maka jumlah barang yang dimintanya akan naik. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, kita lihat tabel di samping ya. Nah, coba kita lihat tabel di samping ya. Ketika harga suatu barang itu Rp2.000, maka jumlah barang yang dimintanya itu mencapai 100 unit. Kemudian, ketika harga barangnya naik menjadi Rp4.000, jumlah barang yang dimintanya itu malah menurun menjadi 80 unit. Kemudian, ketika harga barangnya itu naik menjadi Rp10.000, jumlah barang yang dimintanya itu menurun menjadi 20 unit. Nah, dari tabel tersebut kita bisa lihat ketika harga semakin naik, maka jumlah barang yang dimintanya itu semakin menurun. Nah, itu yang dinamakan hukum permintaan. Nah, jika data tadi dibuat dalam bentuk grafik, maka akan menghasilkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa sih kok menurun? Karena hubungan antara harga dan jumlah permintaan itu bersifat berlawanan arah. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaannya naik. Nah, setelah kita memahami permintaan dari sisi konsumen, sekarang kita memahami dari sisi produsen melalui konsep penawaran. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu permintaan, sekarang kita lanjut ke penawaran. Nah, apa sih penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen dengan tingkat harga tertentu. Nah, kalau tadi permintaan itu berasal dari konsumen, kalau penawaran itu berasal dari produsen. Nah, penawaran juga ada hukumnya loh, yaitu hukum penawaran. Nah, hukum penawaran menyatakan jika harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkannya itu semakin banyak. Nah, sebaliknya ketika harga suatu barang itu menurun, maka jumlah yang ditawarkannya juga akan semakin sedikit. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, agar teman-teman bisa lebih paham, coba kita lihat tabel di samping. Nah, saat harganya itu masih Rp2.000, maka produsen juga hanya menawarkan barang sebanyak 20 unit nih. Namun, ketika harganya naik menjadi Rp4.000, jumlah barang yang ditawarkannya juga semakin meningkat menjadi 40 unit. Nah, begitu juga ketika harga terus meningkat, jumlah barang yang ditawarkannya itu semakin banyak, teman-teman. Nah, artinya semakin tinggi harga, semakin besar keinginan produsen untuk menjual barang tersebut. Begitu teman-teman, sudah paham?
Nah, baik teman-teman, jika tabel tadi dibuat menjadi grafik, maka kurva penawaran akan bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga dan jumlah penawaran memiliki hubungan yang searah. Nah, semakin tinggi harga, semakin besar juga jumlah barang yang akan ditawarkannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, apakah permintaan dan penawaran tuh hanya dipengaruhi oleh harga saja? Nah, jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Nah, masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keduanya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga ya, teman-teman. Yang pertama ada pendapatan. Nah, faktor pendapatan ini sangat menentukan daya beli kita sebagai konsumen nih, teman-teman. Logikanya tuh semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin besar pula kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Ketika pemasukan meningkat, kita jadi lebih leluasa untuk berbelanja kebutuhan yang kita inginkan. Sebaliknya, jika pendapatan sedang menurun, masyarakat pasti akan menahan diri dan lebih selektif dalam pengeluaran. Nah, yang kedua ada selera atau tren. Nah, permintaan juga sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang disukai masyarakat saat ini. Misalnya nih teman-teman, ketika suatu produk sedang viral di media sosial, kayak misal di TikTok atau IG, atau di media sosial lainnya deh, permintaannya tuh biasanya ikut meningkat. Nah, konsumen tuh seringkali rela mengabaikan harganya tuh, nggak peduli harganya berapa, demi mengikuti tren yang sedang berkembang atau sekedar memenuhi preferensi pribadi mereka, gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada jumlah penduduk. Nah, ini tuh berkaitan dengan skala pasar atau kuantitas konsumen. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, maka kebutuhan terhadap barang dan jasa secara total juga akan semakin besar, teman-teman. Nah, pertumbuhan populasi yang padat otomatis akan selalu mendorong angka permintaan komoditas pokok maupun pendukung di daerah tersebut. Paham nggak, teman-teman? Nah, kemudian ada harga barang substitusi atau barang pengganti, seperti kopi dan teh. Nah, barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan karena fungsinya tuh serupa. Contohnya itu kayak kopi dan teh nih, yang tadi aku sebutkan. Jika harga kopi tiba-tiba naik cukup tinggi, konsumen yang rasional akan lebih memilih untuk beralih ke teh yang harganya tuh lebih stabil. Akibatnya, permintaan terhadap teh itu akan meningkat justru karena kenaikan harga barang yang lain. Begitu teman-teman. Yang terakhir ada barang komplementer atau barang pelengkap seperti motor dan bensin yang biasanya digunakan secara bersamaan. Nah, berbeda dengan substitusi, barang komplementer ini harus digunakan secara bersama-sama agar fungsinya tuh lebih maksimal. Nah, hubungannya tuh berbanding terbalik. Contohnya, jika harga bensin naik sangat tinggi, biaya operasional kendaraannya tuh otomatis akan ikut naik. Nah, hal ini tuh bisa menurunkan minat masyarakat untuk membeli sepeda motor baru, sehingga permintaan terhadap motor pun ikut turun, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, sekarang kita lanjut ke faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini mencakup semua pengeluaran untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti harga bahan baku, upah tenaga kerja, hingga biaya operasional pabrik. Nah, logikanya tuh jika biaya produksinya tuh mengalami kenaikan, misalnya harga bahan bakunya tuh mendadak mahal, maka keuntungan atau profit margin produsen akan mengecil. Nah, untuk menyiasati hal ini dan menghindari kerugian, produsen tuh biasanya akan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah barang yang diproduksinya dan ditawarkan ke pasar. Nah, sebaliknya, jika biaya produksinya turun, produsen akan lebih bersemangat untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih besar dan banyak. Gitu, teman-teman.
Yang kedua ada teknologi. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi seberapa mudah dan cepat suatu barang tuh bisa dibuat. Kalau perusahaan menggunakan alat dan mesin yang modern, proses kerja yang tadinya ribet dan lama itu bisa selesai dalam sekejap. Penggunaan mesin otomatis ini juga membuat pekerjaan tuh lebih rapi sehingga tidak ada bahan baku yang terbuang sia-sia. Nah, efeknya tuh jumlah barang yang diproduksi itu bisa langsung melonjak banyak dan biaya modal per satu barang itu malah menjadi lebih murah. Dan produsen tuh bisa lebih cepat menyediakan barang dalam jumlah yang besar untuk dijual ke pasar-pasar. Begitu. Nah, selain dua faktor tadi, ada tiga faktor pendukung lainnya yang menentukan dinamika penawaran. Yang pertama, ada jumlah produsen di pasar. Nah, ini pengaruh dari banyaknya saingan yang berjualan. Kalau di pasar makin banyak orang atau pabrik yang ikutan berjualan dengan barang yang sama, otomatis total barang yang ada di pasar bakal semakin banyak dan melimpah ruah. Nah, kenaikan jumlah penjual ini bakal langsung membuat stok barang di pasar tuh jadi lebih banyak dan melimpah dari biasanya. Nah, yang kedua ada kebijakan pajak dan subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah menaikkan pajak untuk suatu barang, produsen akan menghitung pajak tersebut sebagai tambahan modal atau biaya harian mereka. Makanya, kalau pajak naik, jumlah barang yang dijual cenderung berkurang karena biaya untuk membuat barangnya itu akan semakin mahal. Sebaliknya, kalau pemerintah memberikan bantuan atau subsidi, nah, produsen tuh akan merasa sangat terbantu karena biaya produksinya itu akan lebih ringan sehingga mereka bisa membuat dan menjual barangnya tuh dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, yang ketiga ada perkiraan harga di masa depan. Nah, produsen itu selalu pintar membaca situasi dan menebak kondisi ekonomi ke depannya. Kalau mereka memperkirakan bulan depan ternyata harga barang yang mereka jual itu akan naik, trik yang mereka pakai itu dengan menahan dulu stok barang yang ada sekarang. Nah, tujuannya tuh untuk apa? Supaya ketika harganya naik, mereka bisa langsung mengeluarkan semua stok barang mereka sekaligus untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang permintaan, penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sekarang kita akan membahas materi yang menjadi hubungan antara keduanya, yaitu harga keseimbangan pasar. Nah, kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa konsumen memiliki permintaan terhadap suatu barang, dan produsen menawarkan barang tersebut ke pasar, maka muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya harga suatu barang bisa terbentuk. Mengapa harga cabai, beras, telur, atau barang lainnya bisa berubah-ubah? Nah, apakah harga tersebut ditentukan oleh penjual saja atau pembeli saja? Nah, jawabannya tentu tidak. Nah, harga suatu barang terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Interaksi inilah yang menghasilkan suatu harga yang disebut harga keseimbangan pasar. Jadi, apa sih harga keseimbangan pasar? Mari kita bahas. Nah, setelah tadi kita mengetahui harga bisa terbentuk karena interaksi antara permintaan dan penawaran, sekarang kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, harga keseimbangan pasar adalah harga yang terbentuk ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, dengan kata lain, pada harga tersebut tidak terjadi kelebihan barang maupun kekurangan barang. Semua barang yang diproduksi dapat terjual dan semua kebutuhan konsumennya dapat terpenuhi sesuai jumlah barang yang tersedia. Nah, dalam ekonomi, kondisi ini dituliskan dengan rumus QD sama dengan QS, yang berarti jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, kondisi ini disebut sebagai kondisi pasar yang seimbang karena baik produsen maupun konsumen sama-sama memperoleh apa yang mereka inginkan. Begitu teman-teman, sudah paham?
Nah, teman-teman, agar kita lebih paham, kita dapat melihat kurva keseimbangan pasar. Kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang dimintanya akan berkurang. Nah, sebaliknya, kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, artinya semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, titik perpotongan kedua kurva tersebut disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, pada titik inilah terbentuk harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Seperti itu. Nah, setelah kita memahami konsep harga keseimbangan pasar, sekarang kita belajar cara menentukan harga keseimbangan pasar melalui persamaan permintaan dan penawaran, yaitu QD sama dengan QS. Nah, soalnya bisa kita lihat di samping. 100 min 2P sama dengan 20 plus 2P. Nah, yang angkanya saja kita pindah luaskan ke kiri dan yang ada variabelnya kita pindah luaskan ke kanan. Menjadi 100 min 20 sama dengan 2P plus 2P. Nah, kita operasikan menjadi 80 sama dengan 4P. P sama dengan 80 dibagi 4, hasilnya itu 20. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ada di atas. Nah, kita coba ke persamaan permintaan. Menjadi QD sama dengan 100 dikurangi 2 dikali 20. Nah, menjadi 100 dikurangi 40, hasilnya itu 60. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang giliran kalian nih yang mencoba menentukan harga keseimbangan pasar menggunakan persamaan permintaan dan penawaran. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Hari ini kita telah mempelajari pengertian permintaan, penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, serta cara menentukan harga keseimbangan pasar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar ekonomi mikro dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.